Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Rahmawati Dewi, peserta Latsar CPNS 2025, Angkatan 1, Kelompok 2, Pemerintah Kota Cirebon. Di sini saya akan menyampaikan resume pembelajaran saya hari ini, yaitu tentang akuntabel dan kompeten yang merupakan salah satu core value ASN. Yang pertama, kita akan membahas tentang akuntabel. Yang pertama, konsep akuntabilitas. Akuntabilitas terkadang sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab, padahal keduanya berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu, sedangkan akuntabilitas yaitu kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Selanjutnya ada akuntabilitas ASN, merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Selanjutnya ada aspek-aspek akuntabilitas. Ada 4 aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan, yang mana hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil, yang mana hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Aspek ketiga yaitu akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, yang mana laporan kinerja ini adalah perwujudan dari akuntabilitas itu sendiri. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja, yang mana tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya ada fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama ada menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, selanjutnya ada tingkatan akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas digambarkan seperti piramida, yang mana yang paling bawah yaitu akuntabilitas personal, yang merupakan seseorang bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan hasil kerjanya sendiri. Contoh dari akuntabilitas personal yaitu seorang pegawai menjaga integritas dengan tidak memanipulasi data laporan meskipun tidak diawasi. Tingkatan yang kedua yaitu akuntabilitas individu, yang mana seseorang mempertanggungjawabkan kinerja profesionalnya sesuai peran dan jabatan. Contohnya, seorang guru melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum dan melaporkan hasil belajar siswa secara transparan. Yang ketiga yaitu akuntabilitas kelompok, yang merupakan tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan tim, termasuk hasil dan proses kerja. Contohnya, tim penyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD bertanggung jawab bersama atas kualitas dan ketetapan dokumen yang diserahkan ke Bapeda. Akuntabilitas yang keempat yaitu akuntabilitas organisasi, yang merupakan instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran kepada publik dan lembaga pengawas. Contohnya, pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi APBD kepada DPRD dan BPK untuk diaudit. Dan yang terakhir yaitu akuntabilitas stakeholder atau hubungan ASN dengan pihak terkait, yang mana ASN dan instansi pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan administratif kepada masyarakat, DPR, BPK, Ombudsman, dan pemangku kepentingan lain. Contoh dari akuntabilitas stakeholder itu ASN menjawab aduan masyarakat di spam lapor secara cepat, jelas, dan solutif.
Yang diharapkan dari seorang ASN yang berakuntabilitas yaitu ASN bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. Yang kedua, ASN tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. Yang ketiga, kebiasaan kerja ASN, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional, hubungan kontribusi. Yang keempat, harmonis, yang mana lingkungan kerja yang aman dan produktif. Yang kelima, memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan, dan memperhatikan tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak, keamanan, dan kesejahteraan. Yang keenam, PNS membuat keputusan adil, tidak memihak, dan segera memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, undang-undang dan kebijakan, dan prosedur institusi tersebut. Ke-8, ASN melayani pemerintah setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan, informasi, dan kebijakan. Selanjutnya yaitu tentang kompeten. Pertama, ada pengertian kompeten, yaitu memiliki kemampuan nyata untuk melaksanakan tugas dengan profesional, efektif, dan berorientasi hasil. Kompetensi ASN di sini ada 3. Yang pertama, kompetensi teknis, diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Yang kedua, ada kompetensi manajerial, yaitu diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Yang ketiga, ada kompetensi sosial kultural, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat, majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN. Dalam pengembangan kompetensi, ada 2 cara, yaitu lewat pendidikan dan pelatihan. Di jalur pendidikan, ASN dapat melanjutkan pendidikan formal. Contohnya, ASN yang awalnya dari SMA bisa melanjutkan pendidikan melalui ke jenjang S1 atau D3 terlebih dahulu, atau dari S1 menjadi S2, tetapi perlu diperhatikan juga kebutuhan formasi yang ada di instansi atau daerah tersebut. Nah, melalui jalur pendidikan ini ada 2, yaitu bisa menggunakan beasiswa dari pemerintah atau menggunakan biaya sendiri. Namun ketika kita melanjutkan pendidikan formal menggunakan uang pribadi, kita tetap menjalankan tugas kita sebagai ASN. Sementara ketika kita melanjutkan pendidikan melalui jalur beasiswa, kita dibebas tugaskan sebagai ASN sampai lulus pendidikan formal. Jalur selanjutnya yaitu melalui pelatihan. Pelatihan di sini ada pelatihan klasikal atau secara langsung dan non-klasikal atau daring. Nah, contoh dari pelaksanaan pelatihan klasikal yaitu pelatihan offline, seminar, kursus. Contoh pelatihan non-klasikal yaitu pelatihan online dan webinar. Nah, untuk ketentuan pengembangan kompetensi ASN ini, untuk mengikuti pelatihan, untuk PNS diwajibkan mengikuti pelatihan lebih dari atau sama dengan 20 JP atau jam pelajaran, yang mana 1 JP ini 45 menit dan untuk P3K bisa kurang dari sama dengan 24 JP. Kemudian ada implementasi kompeten, di mana ASN harus merubah mindset dengan cara aktif meningkatkan kompetensi diri. Jangan hanya stuck di satu kompetensi diri saja. Selanjutnya, ASN dapat memanfaatkan sumber keahlian dari pakar atau konsultan. Pakar atau konsultan ini bisa saja dari unit kerja masing-masing atau instansi lain di luar instansi sendiri. Selanjutnya, menambah jejaring formal dengan mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai lain dalam dan atau luar organisasi untuk menambah jejaring sosial. Mungkin sekian materi pembelajaran yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.